Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Ensiklopedia Islam. Sekarang saya mau berikan kesempatan nih untuk Mas Henry, pasti punya banyak pertanyaan ya. Silahkan Mas Henry. Ya, Pak Ustadz, ini pertanyaan saya adalah apa hubungannya antara Bismillah dengan Bismillahi tawakkaltu. Saya suka dengar biasanya Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi alal azim. Atau mungkin saya memiliki dua pertanyaan ya. Bagaimana pula mengejawantahkan atau menerapkan Bismillah ini hingga bukan hanya sekedar sebagai ayat pembuka ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja seperti kita membaca Bogor 25 km, Bogor 25 km, Bogor, jadi kita coba baca aja gitu, tapi kita nggak jalan-jalan gitu, nggak nyampe Bogor kan, nyampe sih di rumah sakit jiwa. Karena diambil, kan otomatis kan harus. Saya terpana apa? Gerakannya itu masih enak juga. Refleksnya masih. Karena dilatih terus. Ada latihannya. Masih berlatih ini. Oh, masih berlatih. Jadi paling itu aja pertanyaan saya, apalagi ada hubungannya dengan tilka ayatul kitabil mubin. Jadi sesungguhnya ayat-ayat Allah itu nyata. Kalau nyata itu setahu saya bisa dipegang, bisa dirasakan, gitu, dan setiap orang pun juga pasti otomatis ya juga merasakan itu semua, walaupun secara rohani dan fisik. Gitu. Iya. Mungkin bisa tadi dijelaskan Pak. Bismillahi tawakkaltu. Kata wakala yuwakilu. Tawakal. Aku wakilkan. Anda bisa nyoblos partai Anda, ya kan? Anda sering mengatakan, wah tak coblos apa calegku ini namanya si A, gitu kan? Dan Anda betul-betul yakin ini yang kamu wakili saya di DPR nanti kan itu. Dengan yakinnya, dan Anda yakin orang ini pandai, orang ini pasti jujur, orang ini pasti akan mewakiliku, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, maka ku ambil calonku, wakilku, maka aku coblos dia, namanya tawakal. Setelah itu kelepaskan. Nanti kampungku otomatis akan dipikirkan. Aku tidak ikut mikir lagi. Tapi kenapa sama Allah nggak gitu ya? Gitu loh. Anda mampu melakukan hal itu. Tapi ketika sama Allah, gimana dong kalau tawakal saja, masa kita nggak usaha? Dan sampai ini waktu nama DPR nggak usaha kok. Kenapa? Akan pasti dilakukan oleh anggota DPR Anda. Ternyata mengkhianati kan? Kenapa? Karena Anda kepada manusia. Baik. Tapi kalau saya kepada Allah, pasti ya. Pasti. Jelas-jelas saya tidak minta nafas saya dikasih. Baik. Jantung saya dikasih. Jadi mewakilkan diri saya kepada Allah. Baik, Pak Abu, saya harus potong di situ. Kita harus pantau lagi situasi di pos pemantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan. Nampaknya sidang isbat di sana sudah dimulai. Silakan Iqbal, bagaimana situasi di sana? Ya, pemantauan hilal di Makassar yang terjadi di atas Global Trade Center Makassar sudah usai. Tim dari Badan Meteorologi dan Geofisika serta Observatorium Bosha sudah selesai mengadakan pengamatan hilal. Untuk lebih jelas mengetahui hasil dari pengamatan ini, kita akan langsung berbincang dengan Ketua Badan Rukyat Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Abbas Fadil. Ya, oke. Pak, hasil dari pengamatan hari ini gimana, Pak? Sesuai dengan hasil pengamatan hari ini, setelah matahari terbenam pada pukul 18.04, hilal tidak bisa dilihat. Karena ketinggian hilal yang memang 1 derajat 27 menit itu sangat sukar untuk melihatnya. Walau kita pakai alat apapun tidak bisa dilihat. Iya. Jadi baik dari BMG maupun Boska tidak melihat ada hilal ya Pak ya. Nah ini kan ada dua pendapat Pak. Berarti Lebaran apakah akan ada 2 kali atau gimana? Ya, jadi kalau menurut dalam perhitungannya dengan 1 derajat 27 menit dan kemudian seluruh Indonesia mulai dari Rian Jaya itu ketinggian 0 derajat 5 menit, Makassar 1 derajat 27, kemudian Jakarta sudah masuk 2 derajat 1 menit, berarti menandakan hilal itu sudah di atas ufuk. Namanya sudah wujud di atas ufuk. Jadi kalau mereka yang berpegang kepada wujudul hilal itu, maka dikatakan besok itu sudah tanggal 1 Syawal. Adapun kalau dikatakan bahwa ini belum, karena hilal ini tidak bisa dilihat, itu maka belum masuk ikan ru'yah. Maka bagi berpegang kepada ikan ru'yah itu, maka tanggal 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 31 Agustus. Jadi sudah dilaporkan Pak hasil ini? Sudah dilaporkan tadi dari Kepala Bidang Urais. Oke, terima kasih Pak. Ya, itulah hasil dari pengamatan hilal di Makassar, tepatnya di atas Global Trade Center. Ada 2 pendapat yang berdasarkan 2 hisap, yaitu jatuh pada tanggal 30 dan tanggal 31. Kembali ke studio, Eva. Baik, Iqbal Himawan, tentunya kita akan sama-sama menunggu bagaimana hasilnya
di Jakarta nanti ya, di kantor Kementerian Agama. Pada ru'ya tanggal 31. Tanggal 31. Beliau berdasarkan hadis ini. Fa in ghamma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Jadi kalau meragukan belum tampak, maka sempurnakan sampai 30 hari. Jadi itu berdasarkan, jadi kuat dalilnya. Jadi bagi yang menggunakan konsep tadi, ada lagi yang pakai hisab ya. Jadi kalau yang sempurna itu justru yang pakai ru'yah itu. Jadi bisa disempurnakan sampai 30. Tapi tinggal tunggu nanti pengumuman dari pemerintah nanti, ya. Kita semua harus mengikuti pemerintah. Kita hanya ittiba saja, mengikuti para ulama yang sudah menentukan. Jadi tidak perlu berdebat untuk umat ya. Baik. Kembali ke pertanyaan Mas Henry tadi. Tawakal tuh yang saya katakan tadi. Yang selama ini kita sudah tahu knowledge-nya tadi. Selama ini kan tawakal tuh seperti yang saya katakan tadi kan, arah Bogor ya, jalur Bogor. Ya, tapi nggak jalan-jalan. Sikap tawakal kepada anggota DPR, MPR tadi, sikap tawakal kepada Allah, mewakilkan diriku kepada Allah, berarti ini keimanannya sudah harus penuh. Kita menjadi ragu-ragu gara-gara aku sudah tawakal Pak Bu, tapi kok nggak ada kontak. Yang saya berdoa begini tapi tidak ada perlindungan. Saya sudah mencoba mewakilkan pada Allah, aku minta rezeki tapi Allahnya diem aja tuh. Kadang-kadang begitu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah kan. Kekuatan Allah. Karena sejak awal kita tidak pernah dikenalkan komunikasi kepada Allah. Sampai detik ini hati kita buta. Bagaimana Allah jawab saya? Ketika ya Allah, pilihkan aku. Berarti saya sudah mempersiapkan diri untuk tawakal pada Allah. Aku minta dilindungi ya Allah. Karena aku menggunakan kekuatan la haula wala quwata illa billah. Tapi selama ini saya mencoba kok tidak seperti. Yang menjadi ragu-ragu keimanan kita itu karena tidak ada ting-teng. Tektoknya nggak ada sama Allah itu. Misalkan gini. Saat gelisah. Kita udah curhat kemana-mana. Lalu kita datang ke masjid. Bukannya tambah-tambah tapi makin kacau balau otak kita. Pernahkah kita mengalami? Karena sampai sekarang kita nggak pernah diajarkan bagaimana saya komunikasi pada Allah. Allah menjawab, kan itu? Ketika fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan ya Muhammad, aku dekat. Aku akan jawab, aku akan respon setiap engkau ucapkan doa-doa kepadaku. Nah, ini ya Mbak Eva yang perlu dipelajari. Contoh, bisakah aku mampu menangkap hal itu? Setelah aku tawakal pada Allah, Rasulullah SAW ketika masuk dalam gua Thur, dikepung oleh kaum Quraisy, dan benar-benar itu tawakalnya Nabi sampai turun ayat la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Maka seketika itu rasa tenang ada, jadi ada responnya dan tenang, sangat tenang, tidak deg-degan lagi. Nah itu caranya bagaimana ya kita bertawakal seperti Rasulullah ya Pak Abu. Tapi setelah pariwara berikut ini ya Pak Abu ya. Tetap bersama kami pemirsa dalam Ensiklopedia Islam Berkah Cahaya Ramadan.